Selain hobi main perempuan, kegemaran lain Presiden Amerika Serikat Donald Trump ialah suka mengubah kawan jadi lawan dan menjadikan musuh menjadi teman. Hal ini direfleksikan dengan kebijakan Amerika Serikat terhadap Ukraina, NATO, Kanada, dan Meksiko. Terhadap tetangga di utara dan selatan, Washington menetapkan tarif tambahan terhadap produk-produk komersial yang diekspor Ottawa dan Mexico City ke Amerika Serikat. Untuk negeri produsen pesawat Antonov, tempat asal Boeing kini tidak sepenuh hati lagi mendukung Ukraina untuk mempertahankan wilayahnya dari kerakusan wilayah oleh tanah kelahiran Mikoyan Gurevich. Sedangkan negara-negara NATO kini pun mulai dijauhi oleh encang Donald dan disuruh mengurus pertahanan mereka sendiri. Bahkan Paman Sam ingin merebut dan menginvasi wilayah kedaulatan Denmark, yaitu Greenland secara paksa. Sebaliknya, Om Donald terus percaya dengan bualan Vladimir Vladimirovich Putin daripada omongan dari sekutu-sekutu Amerika Serikat di Eropa. Berbeda dengan para penghuni Gedung Putih sebelumnya, bekas pengusaha real estate percaya dan menelan begitu saja apa yang keluar dari mulut ex-agen KGB di Jerman Timur. Boleh jadi, karena keduanya mempunyai kemiripan, yaitu sama-sama ingin berkuasa secara mutlak, alias menjadi diktator tanpa bisa dikontrol oleh pihak lain. Tentu saja Vladimir Vladimirovich bahagia dengan kebijakan Paman Donald yang memusuhi Ukraina dan NATO, membubarkan Voice of America dan menutup USAID, sebab kebijakan tersebut akan menguntungkan Moskow. Sejak pertama kali beralamat di 1600 Pennsylvania Avenue Northwest, Uwak Donald sudah hobi untuk bermain perang dagang. Kesukaan tersebut sekarang diteruskan oleh mantan fans Stormy Daniels ketika kembali ke Gedung Putih pada awal tahun ini dengan melancarkan perang niaga terhadap sejumlah negara termasuk Kanada, Meksiko, dan Cina. Negara-negara lain pun termasuk anggota Uni Eropa terkena pula kenaikan tarif untuk produk-produk yang diekspor ke Amerika Serikat. Tentu saja yang membayar biaya perang niaga ialah konsumen di Amerika Serikat dan bukan negara eksportir, di mana penetapan tarif impor akan membuat importir akan menaikkan harga jual produk di pasar Amerika Serikat. Di antara produk impor yang dikenakan tambahan tarif oleh Bapak Ivana Trump adalah baja dan aluminium yang merupakan material yang diperlukan untuk memproduksi beragam barang. Tidak ada produk dirgantara dan pertahanan yang tidak memakai salah satu atau kedua material tersebut, apalagi untuk motor mabur. Om Donald menetapkan tambahan tarif impor 25% untuk baja dan aluminium yang didatangkan oleh Amerika Serikat dari negara lain. Sebagai ilustrasi, kampung Justin Bieber memasok 58% kebutuhan aluminium tempat kelahiran Selena Gomez karena Paman Sam hanya mempunyai 4 smelter aluminium saja dibandingkan beberapa dekade silam yang mencapai 30 smelter. Dapat dipastikan bahwa Kanada dan Uni Eropa yang menyuplai baja dan aluminium ke Amerika Serikat menempuh aksi balasan, di mana Ottawa menerapkan tarif impor sebesar 25% terhadap barang-barang impor dari Amerika Serikat. Sementara Brussels juga tidak mau kalah dari Kanada dalam urusan tindakan balasan kepada Washington. Industri pertahanan dan dirgantara negeri asal grup Van Halen tidak lepas dari global supply chain, termasuk dalam urusan pasokan baja dan aluminium. Aluminium yang dikirim oleh Kanada akan dipakai oleh pabrik pesawat terbang di Amerika Serikat seperti Boeing, Lockheed, Northrop Grumman, dan Airbus. Firma dirgantara Pan-Eropa memiliki Final Assembly Line atau FAL di mobil Alabama yang merakit A320neo dan A220. Fuselage, tail, dan sayap A320neo didatangkan dari beberapa negara Uni Eropa, sedangkan fuselage, tail, dan sayap A220 dipasok oleh Kanada.
Selain itu, komponen pesawat-pesawat karya Boeing juga sebagian diproduksi di luar negeri seperti roda pendarat B777 dibikin oleh syarikat Kanada yaitu Herox Devtech. Sedangkan pesawat komersial seperti B737, B777 dan B787, pesawat pancar gas F-35 pun mempunyai rantai pasok global, sehingga tidak semua komponen dan parts dibuat di negeri asal grup Metallica. Tidak mungkin produk pertahanan dan dirgantara Amerika Serikat bisa 100% karya anak bangsa Amerika Serikat, sebab biaya untuk mandiri 100% sangat amat mahal. Bila encang Donald memasakkan semua produk dibuat di Amerika Serikat, maka daya kompetisi karya anak bangsa Paman Sam akan hilang, sebab biaya produksi maupun biaya buruh di sana lebih mahal dibandingkan di negeri-negeri lain. Jika Airbus mempunyai FAL di Amerika Serikat, Sikorsky Aircraft Corporation mempunyai FAL untuk S-70i di Polandia. Selain tercatat sebagai anggota NATO, Kampung Iga Swiatek pula terdaftar sebagai anggota Uni Eropa. FAL Sikorsky Aircraft Corporation di negeri yang pada Perang Dunia Kedua babak belur diajar Jerman dan Uni Soviet tersebut awalnya merupakan pabrik pesawat terbang kepunyaan Polandia, yaitu PZL yang selanjutnya diakuisisi oleh Sikorsky Aircraft Corporation pada 2007. Di antara produk PZL yang pernah digunakan oleh Indonesia ialah PZL LIM-5 alias MiG-17 lisensi Polandia. Beberapa tahun lalu PT Dirgantara Indonesia sudah menaikkan kontrak dengan Sikorsky Aircraft Corporation untuk akuisisi 22 S-70M senilai 585 juta US dollar. Sebelumnya pabrik motor Mabur di Andir tersebut menerima kontrak pengadaan 22 S-70M dari Kementerian Pertahanan yang akan dipakai oleh sayap udara Tentara Darat Indonesia. Hingga kini Jakarta belum dapat mengaktifasi kontrak tersebut disebabkan oleh dua hal, yakni belum ada loan agreement dan belum tersedia alokasi dana rupiah murni pendamping atau RMP. Belum pula nampak hilal bahwa kontrak pembelian rotorcraft keluaran Amerika Serikat itu akan dapat memasuki tahap efektif tahun ini. Perang dagang antara Amerika Serikat versus Uni Eropa diperkirakan akan meluas ke sektor dirgantara, di mana hal demikian merupakan bagian dari paket balasan seri kedua dari Uni Eropa. Paket seri kedua itu akan mulai dilaksanakan pada pertengahan April 2025, setelah seri pertama diluncurkan pada awal April tahun ini. Cakupan paket balasan seri kedua termasuk bahan baku, parts dan komponen pesawat terbang yang berasal dari Amerika Serikat. Dinamika ini tentu saja akan mempengaruhi harga jual akhir produk dirgantara. Sekaligus menjadi pertanyaan, siapa yang akan menyerap tarif perang dagang? Apakah pabrikan atau konsumen alias end user? FAL Sikorsky Aircraft Corporation di negeri Putih Merah melakukan kegiatan perakitan pesawat sayap putar S-70 pesanan konsumen non-OMSAM. Penyerahan helikopter itu pun nantinya akan memakai FOB Amsterdam, sedangkan spare part akan menggunakan DAP Bandung. Tidak diragukan bahwa pabrik pesawat terbang Indonesia yang akan membayar uang muka kepada pabrik rotorcraft Amerika Serikat. Hal demikian memberikan keuntungan pula pada Sikorsky Aircraft Corporation karena tidak berurusan langsung dengan birokrasi pengadaan Indonesia yang penuh dengan liku-liku sekaligus pengeluaran yang tidak dapat diprediksi. Terkait dengan perang dagang antara Washington melawan Brussels, sekarang menjadi pertanyaan ialah apa dampaknya bagi Jakarta? Dalam konteks pengadaan 22 S-70M, Indonesia bisa terkena dampak dari perang tanpa peluru dan rudal tersebut. Dampak tersebut dapat terjadi jika kontrak tersebut tidak default karena isu pembiayaan di Indonesia atau disebabkan oleh tersingkirnya Sikorsky Aircraft Corporation oleh pesaing lain.
Selama kontrak belum efektif, masih terdapat dua skenario yang membayangi akuisisi rotorcraft yang ditenagai oleh engine produksi GE Aerospace. Jika Uni Eropa menerapkan paket pembalasan seri kedua, tindakan demikian akan mempengaruhi kontrak 22 S-70M pesanan Indonesia, sebab organisasi yang di masa silam bernama Masyarakat Ekonomi Eropa alias European Economic Community akan mengenakan tarif tambahan 25% terhadap semua bahan baku, parts dan komponen pesawat terbang yang dipasok oleh Amerika Serikat. Sikorsky Aircraft Corporation di Polandia tidak dapat menghindar dari tarif 25% tersebut, sebab Polandia ialah salah satu negara Uni Eropa. Bila kondisi itu terjadi, biaya produksi S-70M pesanan Jakarta akan menjadi lebih mahal. Pertanyaannya, apakah kenaikan harga masih dapat dicakup oleh kontrak yang sekarang berlaku, ataukah produsen pesawat sayap-putar asal Amerika Serikat akan meminta amandemen kontrak kepada PT Dirgantara Indonesia? Secara umum, para produsen pesawat terbang tidak mau lagi menyerap tambahan tarif sebagai dampak dari perang dagang yang dilancarkan oleh uwak Donald. Sebelumnya, saat encang Donald berkuasa pada tempo 2017-2021, pabrik pesawat terbang menyerap tambahan tarif yang dijatuhkan dan tidak membebankan kepada pembeli. Namun situasi hari ini sudah berubah, di mana pembuat motor mabur akan membebankan biaya ekstra tersebut kepada konsumen alias pengguna akhir. Kalau skenario ini terjadi, apakah Kementerian Pertahanan siap dengan permintaan amandemen kontrak 22 S-70M oleh pembuat pesawat terbang di Andir? Setidaknya terdapat dua hal krusial terkait dengan kontrak 22 helikopter yang sudah proven di sejumlah medan perang tersebut. Pertama, kenaikan harga material dan biaya produksi karena aktivasi kontrak yang terlalu lama, sehingga asumsi-asumsi harga saat kontrak ditandatangani sudah tidak berlaku lagi. Kedua, dampak perang dagang, di mana terdapat kenaikan tajam terhadap harga bahan baku, parts dan komponen, di mana pabrik helikopter tidak mau menanggung beban itu.